Canon 500D sejutaan, saya cuma dapat 300.000. Nah, gimana ceritanya? Intro dulu. Jadi kita dapat Canon 500D ini di harga 300.000. Nah, kita dapatnya di Facebook. Ya, di Facebook ya. Awalnya yang jualnya itu harganya 500.000. Cuman setelah kita ke lokasi, kita cek kondisi, ternyata layarnya vignette, kemudian lensanya autofocusnya off. Ya udah, jadi kita tawar aja 300.000 karena kebetulan kita juga udah ada lensa dan udah ada baterai juga ya. Akhirnya kita deal di 300.000. Nah, gimana performa untuk kamera 500D ini? Sebenarnya cukup oke ya, tapi cuman oke di foto aja. Tapi kalau kalian mau beli di tahun 2025, 2024, kalau bisa jangan dibeli. Karena kenapa beli ini ya, karena pertama harganya 300.000, kemudian kita mau eksperimen. Apakah masih oke hasil fotonya atau enggak. Nah, oke, kita bakal tes kamera ini. Pertama, nanti kita bakal tes pakai lensa telenya 18-200 Tamron. Kemudian ini lensa kitnya, lensa kit bawaan. Kemudian kita bakal tes pakai lensa fix, gimana hasilnya nanti. Kita bakal coba di foto aja, karena untuk video, ya untuk video walaupun dia bisa FHD 30 fps, tapi agak gimana gitu ya. Ya hasilnya sama aja, kayak di video biasa aja, tapi kita bakal tes di foto aja. Oke, untuk kondisinya gimana? Langsung kita cek. Ini masih kondisi kayak gini ya. Untuk fisiknya, karetnya ini ya, karetnya lepas ya. Gimana kameramen, kelihatan? Oke, ini karetnya lepas. Kurang lebih itu. Untuk lecet sama sekali nggak ada. Lecet fisik masih oke, semua masih oke. Untuk fisik ya, sama sekali tidak ada lecet. Baret pun tidak ada, hanya karet yang lepas. Kurang lebih itu. Das-das, debu-debu juga nggak ada. Kurang lebih kayak baru. Tulisan Canonnya masih putih banget nih. Kita tes, ini kita ada baterai. Untuk layarnya sebenarnya cukup ini ya, vignette-nya lumayan parah ya, makanya kita tawar di 300.000. Nah, ini kelihatan kameramen? Kelihatan kameramen? Oke, nih layarnya kayak gini ya kurang lebih. Untuk vignette-nya ya sebenarnya vignette-nya tergolong parah, tapi nggak parah-parah kali ya. Bisa dibilang 50-50 lah, tergantung kalian udah terbiasa pakai kamera atau enggak. Kalau misalnya kalian mau nyari kamera seperti ini dan budget friendly ya. Oke, nah ini untuk tampilan displaynya tuh. Kurang lebih ya kayak gimana ya, kalau misalnya udah terbiasa pakai kamera Canon, ada vignette kayak gini mungkin nggak terganggu ya. Tapi kalau kalian misalnya pemula ya mungkin masih cukup terganggu. Karena kalau profesional pun atau semi pro pun biasanya kayak gini nggak terganggu, biasanya bisa pakai viewfinder aja. Kurang lebih gini, kelihatan ya? Oke. Kurang lebih kayak gitulah ya soal layarnya. Kemudian kita tes soal lensa ya, kita tes sama lensanya. Nanti kita cek hasilnya ya gimana. Kita pakai 18-55 dulu. Kita cek performa atau fokusnya ya. Oke. Oh, dia cukup beda ya dari seri 600D. 550 sama 600D itu tombol view displaynya di sini kalau nggak salah saya. Tapi kalau 500D itu di sini karena ini kamera yang paling bawah ya. Ini untuk tampilannya, kelihatan kameramen? Oke. Kita tes foto dulu. Oke, ini untuk hasil fotonya ya kurang lebih. Kelihatan kameramen? Ini dia pakai lensa, ini yang 55-nya. Kita coba yang 18-nya ya. Kita ke orang kita. Oke, agak gelap. Nah, kekurangannya ini sebenarnya kalau dia pakai display, di sini kita tidak kelihatan bisa ngatur ininya. Ini nggak tahu saya nggak ngerti atau gimana. Oh, ternyata ada. Ternyata saya nggak ngerti. Oh, nanti pas dia fokus itu gini. Nah, fokusnya nggak mau. Peak fokusnya nggak mau. Tuh,
biasanya kan kita hold aja nih, kita hold, terus dia bakal ngepick fokusnya. Gini hold, bakal ada hijau nanti di sini. Kalau yang 550 ke atas ya, tapi kalau ini enggak. Nah, kalau ini dia langsungnya crack. Jadi autofokusnya nggak bisa kepick kalau misalnya dia pakai live display. Jadi kita coba setting ISO-nya. Oke. Kita tes ya. Oke, ini yang hasil 18-nya cukup masih oke ya untuk foto ya. Kelihatan? Cukup lah ya sebenarnya. V-nya juga nggak terlalu ganggu sih menurut saya. Nanti kita tes outdoor pakai ini ya, sama ini. Oke, kita coba tes outdoor. Oke, ini kita coba di outdoor ya. Ini karena kalau di outdoor nih layarnya nggak kelihatan ya. Boleh kameramen maju aja. Nggak apa-apa, bocor aja kameramen. Tuh, gelap ya. Tuh, gelap banget layarnya. Kalau vignette ya, kurang lebih. Nih, kelihatan ya? Nggak kelihatan kan? Nah, vignette total. Jadi kita pakai viewfinder aja. Kita coba. Si blur yang tadi. Coba. Nih. Nggak dapat fokus. Oke, nih hasilnya sama sekali nggak kelihatan. Ini aku aja nggak kelihatan nih, sama sekali nggak kelihatan. Karena vignette-nya ternyata di luar brutal ya. Kita ini brightness, kita coba setting brightness paling terang dulu ya. Ternyata udah paling terang. Oh, ini exposure, sorry. Kita pergi ke, nah ini brightness sudah paling mentok, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Emang gelap banget ya. Jadi kita cuman bisa ngandelin viewfinder, kurang lebih itu sih. Ini kita foto dulu. Andre mana? Oke, kita pakai 18-nya ke 35-nya. Oke, lensa 50. Ini kita coba di dalam aja. Lensanya, vignette-nya kacau. Oke nih, kurang lebih kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Vignette-nya lumayan kacau nih. Oke lah, kita hasilnya langsung cek aja kamera ya, ke PC ya. Oke, setelah kita coba di luar, ternyata vignette-nya kacau ya. Sangat ini sangat mengganggu ya ternyata vignette-nya itu ternyata di luar. Tapi kalau di indoor nggak keganggu banget. Dan ternyata kita ada satu trouble lagi. Ternyata tadi kita coba pakai ini ya, pakai ini. Kelihatan? Kita coba pakai memori tadi. Nah, nih. Ternyata habis kita foto-foto tadi, ternyata memory card-nya ini nggak kebaca. Ternyata. Nah, no card. Coba lagi. Oke. Nah, no card. Ternyata setelah kita coba di outdoor tadi, dia no card dan memorinya yang hasil foto tadi sama sekali tidak kebaca. Ini kita nggak tahu ya, ini kotor atau gimana. Tapi mungkin ya karena dari awal belum kita cek juga. Tapi mudah-mudahan ini cuman kotor aja ya. Nanti bakal kita bongkar. Coba kita bongkar nanti apakah dia rusak atau dust ya. Kemungkinan dust. Ternyata memorinya nggak kebaca, kurang lebih ya gitulah, kurang lebih pengetesan pengetesan
kamera 300.000 ini cukup. Ya sebenarnya kalau kita bilang kita dapat di harga 300.000, bisa dibilang senang enggak, bisa dibilang nggak senang ya nggak juga, kayak biasa aja gitu. Karena benar-benar full gacha untuk semua fungsi. Tapi ternyata habis kita cek dan kita tes, balik ke kalian tadi yang itu tadi, ternyata ya kalau kondisi vignette itu ya kayaknya hanya profesional aja yang bisa, dan untuk pemula tidak cocok, apalagi layar vignette ya. Vignette karena profesional udah pasti kayak nggak perlulah lihat-lihat layar lagi gitu, kalau lebih tinggal lihat-lihat angka shutter speed udah cekrek. Tapi ternyata satu lagi trouble-nya adalah memori tidak terbaca. Memori tidak terbaca. Ya tuh nokar ya 300.000. Memori tidak terbaca. Lensa sih ada ya lensa, tapi fleksibelnya putus. Ya itulah kurang lebih. Mungkin itu aja video kali ini. Balik ke kalian lagi, gimana penilaian kalian? Apakah oke atau enggak? Ya kalian sendiri nilai. Oke, itu aja video kali ini. Thank you semua.